Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Margareta dengan NIM 20403021 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah semester 6. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai memahami budaya organisasi sebagai tugas pra-UAS dari mata kuliah perilaku organisasi. Memahami budaya organisasi. Budaya dan organisasi memiliki makna yang berbeda, dan budaya organisasi pun memiliki pengertian dan perbedaan pula. Budaya merupakan konsep yang penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia dalam waktu yang lama. Adapun pengertian dari budaya menurut Stoner yaitu budaya sebagai kompleks atas asumsi tingkah laku, cerita, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menemukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya organisasi sebagai pola dari asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, dikembangkan oleh kelompok tertentu saat menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang berjalan cukup baik. Budaya organisasi ini merupakan asumsi dan keyakinan bersama tentang dunia dan tempat mereka di dalamnya, sifat dari waktu dan ruang, sifat manusia, dan hubungan manusia. Pengertian budaya perusahaan. Budaya perusahaan dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu perusahaan sebagai pedoman perilaku dan pemecah masalah perusahaannya. Budaya perusahaan juga disebut budaya organisasi, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota perusahaan atau karyawan sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Terbentuknya budaya perusahaan. Proses pembentukan budaya perusahaan menurut Robin. Tersedia bagan susunan yang merupakan dari filosofi pendiri, kemudian menganut kriteria pendiri, kemudian memunculkan manajemen puncak dan sosialisasi, dan akhirnya terbentuknya budaya organisasi. Nah, dalam bagan tersebut menyatakan bahwa proses terbentuknya budaya organisasi itu tidak dapat dipisahkan dari peran para pendiri organisasi. Proses pembentukan budaya organisasi sendiri mengikuti beberapa alur. Yang pertama itu, para pendiri dan pemimpin lainnya membawa satu set asumsi dasar, nilai, perspektif, artefak ke dalam organisasi dan menanamkan kepada karyawan. Lalu, para anggotanya organisasi berinteraksi satu sama lain untuk memecahkan masalah. Setelah itu, secara perorangan masing-masing anggota organisasi boleh jadi seorang pencipta budaya organisasi baru dengan mengembangkan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan individu. Sehingga budaya organisasi mengalami pergeseran atau perubahan-perubahan baru dari budaya organisasi awal menuju budaya organisasi yang diharapkan oleh organisasi. Fungsi dan dinamika budaya perusahaan. Fungsi budaya perusahaan. Yang pertama itu ada batas. Batas sendiri itu mempunyai peran pembeda dari organisasi satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada identitas. Identitas ini suatu ciri khas yang dimiliki organisasi untuk para anggota organisasinya. Yang ketiga ada komitmen. Komitmen sendiri merupakan dorongan pengembang dedikasi terhadap tujuan yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Yang keempat ada stabilitas. Stabilitas ini
merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan sistem sosial. Yang terakhir ada sikap dan perilaku, yang merupakan budaya ini sebagai kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Selanjutnya untuk dinamika budaya perusahaan. Menurut pendapat ahli Robin, ada 3 kekuatan yang penting untuk mempertahankan sebuah budaya, yaitu yang pertama melakukan seleksi penerimaan pegawai baru. Seleksi penerimaan pegawai baru ini bertujuan untuk menentukan dan mempekerjakan orang dengan pengetahuan, kemampuan, dan bakat yang cocok dan sesuai dengan budaya organisasi yang sedang berlangsung untuk melakukan tugas dan dengan sukses di dalam bisnis adalah tujuan dari proses seleksi. Yang kedua ada tindakan manajemen puncak. Perilaku manajemen puncak ini secara signifikan mempengaruhi budaya organisasi karena tindakan-tindakan manajemen puncak ini menggambarkan budaya organisasi yang dikembangkan di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir itu adanya sosialisasi budaya organisasi. Sebuah organisasi ini kan selalu mensosialisasikan setiap pegawai selama karirnya dalam organisasi. Namun, sesungguhnya sosialisasi tersebut lebih ditujukan untuk para pegawai baru untuk memasuki sebuah organisasi dalam merekrut orang luar untuk menjadi pegawai yang mempunyai kedudukan tertentu. Menciptakan budaya perusahaan yang etis. Di sini ada 5 cara, yaitu yang pertama dengan membangun model peran visibel. Di sini anggota organisasi itu mungkin bisa menjadikan manajemen puncak sebagai paduan untuk membantu mereka memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Semua anggota organisasi mendapat manfaat ketika manajemen senior atau puncak dianggap mengikuti kursus etis. Kedua, komunikasikan harapan-harapan yang etis. Dengan mengembangkan dan mensosialisasikan kode etik organisasi, ketidakpastian etika ini dapat dikurangi. Sebagai bagian dari upaya ini, dimungkinkan untuk menyatakan prinsip-prinsip inti organisasi dan standar etika yang harus dipatuhi oleh semua anggota organisasi. Dan yang ketiga, berikan pelatihan etis. Pelatihannya itu seperti melalui seminar, lokakarya, atau prakarsa pelatihan etika, dan lainnya. Kemudian bisa menggunakan momentum ini untuk meningkatkan prinsip paduan organisasi untuk menentukan perilaku apa yang dapat diterima dan apa yang tidak, serta dapat untuk menghadapi persoalan etika yang timbul. Dan yang keempat, ada memberikan penghargaan nyata atas tindakan etis dan beri hukuman terhadap tindakan tidak etis. Penilaian kerja terhadap manajer harus mencakup evaluasi dalam bagaimana keputusan-keputusan cukup baik menurut kode etik organisasi tersebut. Nah, yang terakhir itu memberikan mekanisme perlindungan. Organisasi itu perlu membangun mekanisme formal supaya karyawan dapat mendiskusikan permasalahan etis yang timbul dan melaporkan pelanggar perilaku etis tanpa adanya rasa takut. Cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.